Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Hafiz pada pembelajaran akidah akhlak di kelas 4. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait materi iman kepada Nabi dan Rasul. Setelah kemarin kalian belajar tentang Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif, kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait iman kepada Nabi dan Rasul. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita memohon kepada Allah supaya apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang nanti Bapak sampaikan dapat kalian terima dan kalian diberikan kemudahan untuk memahami apa yang Bapak sampaikan. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak mulai, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah kalian belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul ini, diharapkan kalian dapat mengenal dan memahami makna beriman kepada Nabi dan Rasul, serta dapat mempraktekkan perilaku mulia dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Langsung kita mulai pembelajaran kita anak sekalian. Seperti kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6. Apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul yang keempat, kemudian yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang semester 1, kalian sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab-kitab Allah yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Zabur untuk Nabi Dawud, kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Bapak ulangi, iman adalah secara bahasa artinya iman itu adalah percaya. Pak, kalau iman kepada Nabi dan Rasul itu maksudnya apa artinya? Artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan disampaikan untuk menjadi pedoman hidup. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa tuh Pak bedanya Nabi dengan Rasul? Ada yang bisa jawab? Nah, Nabi dan Rasul. Kalau Nabi anak sekalian berasal dari kata naba'a yang berarti pemberi. Nah, berarti kan Nabi itu adalah pembawa berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri ataupun bisa misalnya untuk kaum tertentu, kalangan tertentu. Contoh dari Nabi adalah Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Rasul berasal dari kata risalah atau yang berarti penyampaian atau utusan. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Contoh Nabi dan Rasul adalah Nabi Musa. Musa yang diutus untuk Bani Israel. Selanjutnya anak sekalian, perihal terkait para nabi dan rasul ini sudah disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-7.
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Jadi kalau dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Nabi itu seberataan adalah laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya anak kalian, ada Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Jadi jumlahnya Nabi dan Rasul itu ada banyak. Nah, yang wajib kita ketahui 25. Siapa saja tuh mereka itu? Bapak akan sampaikan satu persatu, tapi hanya Bapak sampaikan gambaran ringkasnya, gambaran umumnya. Nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita akan belajar, Bapak akan sampaikan kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ini yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. AS itu maksudnya alaihissalam. Jadi kalau ada tulisan Adam alaihi AS berarti bacanya bukan Adam AS lah, bacanya Adam alaihissalam. Beliau merupakan manusia pertama. Usia beliau berkisar sampai 1000 tahun. Jadi orang dahulu bahkan Nabi Adam, manusia yang pertama diciptakan, umur beliau usianya bisa mencapai 1000 tahun. Kemudian ada Nabi Idris. Beliau lahir dan dibesarkan di Babilonia. Kemudian diangkat umur 82 tahun. Disebutkan di riwayat kalau Nabi Idris ini juga seorang yang tukang jahit, berprofesi sebagai tukang jahit. Kemudian yang ketiga ada Nabi Nuh alaihi salam. Beliau usianya mencapai 950 tahun. Kalau kita kenal Nabi Nuh biasanya diceritakan kalau beliau itu menghadapi banjir, kemudian membuat sebuah kapal raksasa yang memuat seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian Nabi Hud alaihi salam. Beliau ini diutus untuk kaum Ad, tempatnya di Yordania. Yang selanjutnya ada Nabi Soleh, terkenal dengan untanya, unta beliau. Beliau diutus untuk kaum Samud dan masih merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Beliau adalah terkenal dengan bapak para nabi. Julukan lain beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Terkenal juga dengan membangun Ka'bah. Beliau adalah orang atau nabi yang diamanahkan oleh Allah untuk membangun atau memperbaiki Ka'bah. Nah, Nabi Ibrahim ini juga manusia pertama yang disyariatkan untuk melaksanakan khitan. Selanjutnya anak sekalian ada Nabi Lut alaihi salam. Beliau diutus untuk kaum Sodom. Siapa Pak kaum Sodom itu? Kaum Sodom itu adalah kaum atau masyarakat yang menyukai kepada sesama jenis. Binian lawan binian, lakian lawan lakian, itu kaum Sodom. Nah, di akhir riwayat kaum Sodom ini diazab oleh Allah dengan diturunkan batu atau meteor dari langit untuk memusnahkan kaum Sodom. Itu cerita singkat tentang kaum Sodom. Selanjutnya anak kalian ada Nabi Ismail alaihissalam. Beliau bersama Nabi Ibrahim yang merupakan ayahnya tadi adalah orang yang diamanahkan untuk memperbaiki Ka'bah atau membangun kembali Ka'bah. Beliau terkenal juga dengan anak yang dikorbankan kemudian digantikan kambing, yang menjadi awal syariat untuk melaksanakan kurban. Selanjutnya ada Nabi Ishak. Ini saudaranya Nabi Ismail, lain ibu satu ayah dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yakub, beliau merupakan putra Nabi Ishak, punya 12 anak dan punya julukan Al-Asbat. Dari Nabi Yakub inilah nanti lahir nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Selanjutnya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah putra Nabi Yakub, terkenal dengan ketampanan, paling bungas.
Selanjutnya ada sepupunya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ketabahan beliau dalam menghadapi ujian. Orang yang sabar diuji dari berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit. Kemudian ada Nabi Zulkifli, putra dari Nabi Ayub. Punya nama lain Bashar. Bashar itu nama lain dari manusia, Basharun. Terkenal dengan ketaatan beliau. Nabi Syuaib tinggal di Madian. Madian itu di mana? Antara Syam dengan Hijaz. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, kita sudah sering dengar cerita beliau, kisah beliau, di mana beliau pernah ditelan oleh ikan non selama beberapa hari. Kemudian dimuntahkan kembali oleh ikan tersebut. Nabi yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, ada Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Diberikan kepada beliau kitab suci Taurat. Nabi Harun, sepupunya Nabi Musa, kawan berjuangnya Nabi Musa untuk melawan Fir'aun, berdakwah di Mesir untuk Bani Israel. Ada Nabi Dawud, merupakan panglima perang Bani Israel dan diberikan kitab suci Zabur, yang pernah mengalahkan raja yang dolim yang bernama Jalut. Kemudian anak beliau, putra Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau merupakan raja yang kaya raya, dan ini keunikan salah satunya adalah beliau bisa berbicara atau berbincang-bincang dengan hewan. Kemudian Nabi Ilyas diutus untuk Bani Israel di sekitaran Sungai Yordan. Ilyasa diutus bersama Nabi Ilyas kepada Bani Israel di sekitaran Sungai Yordan. Nabi Zakaria, pengasuh dan pembimbing Maryam. Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis di Palestina sana. Yang selanjutnya ada Nabi Yahya alaihissalam, yang merupakan Nabi Zakaria dari istri beliau yang sudah tua. Selanjutnya, anak kalian, dua yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau lahir tanpa ayah, merupakan anak atau putra dari ibu Siti Maryam. Kemudian beliau diutus untuk Bani Israel dan diberikan kepada beliau kitab suci Injil. Kemudian yang paling terakhir dan penutup para nabi adalah nabi kita, nabi terakhir, Khotamul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan putra dari Abdullah, itu nama ayahnya. Kemudian Aminah, itu nama ibunya. Jadi anak sekalian, Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim karena waktu beliau lahir abahnya sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian Nabi Muhammad ini merupakan penutup bagi para nabi dan para rasul. Makanya julukan beliau mendapat julukan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Kemudian beliau, Nabi Muhammad, diberikan kitab suci yang bernama Al-Qur'an, yang sampai sekarang masih kita pelajari, kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sebagai petunjuk dan jalan hidup kita. Itu merupakan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Pak, apa tuh buktinya ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya keberadaan mereka pernah ada di masa lalu? Ini adalah bukti yang merupakan adanya beliau-beliau itu, adanya nabi dan rasul pada masa lalu. Yang pertama adalah adanya bangunan-bangunan bersejarah yang didirikan oleh para nabi dan rasul itu, yang menggambarkan keberadaan beliau, nabi dan rasul pada zaman dahulu. Ada bangunan-bangunan bersejarah seperti misalnya bangunan bersejarah itu Ka'bah di Mekah. Kemudian ada tempat-tempat bersejarah. Kalau yang di dalam gambar itu ada Bukit Tursina, bukit tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah. Kemudian ada makam para nabi, itu merupakan bukti kalau adanya nabi dan rasul. Dan yang terakhir adalah adanya 4 kitab suci Allah yang sudah diturunkan. Itu merupakan bukti bahwa nabi dan rasul pernah ada pada masa lalu.
Selanjutnya anak sekalian, bagaimana toh cara kita Pak untuk mengimani Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa cara anak sekalian. Yang pertama yaitu mengetahui riwayat dan kehidupan, riwayat kehidupan beliau seberataan dan ajaran-ajaran yang dibawanya. Kita paham kisahnya, kita mendengar kisahnya, kemudian kita menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kemudian membenarkan berita yang disampaikan oleh para Rasul. Misalnya seperti Nabi Muhammad pernah melaksanakan Isra Mi'raj, maka kita harus membenarkan berita atau meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Mengamalkan syariat yang dibawa Nabi dan Rasul. Ada dari Isra Mi'raj dapat perintah untuk melaksanakan sholat, maka kita laksanakan sholat. Itu merupakan beberapa cara untuk kita mengimani Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai dan membela para rasul. Selanjutnya meneladani akhlak Nabi dan akhlak Rasul. Kemudian menghidupkan sunnah Rasul dan memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak cara kita untuk mengimani Nabi dan Rasul. Berikut ini adalah cara-caranya. Selanjutnya anak sekalian, ada soal untuk kalian. Jadi materinya sudah selesai, sudah Bapak sampaikan beberapa nabi yang wajib kita ketahui ada 25 dari Nabi Adam sampai tadi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukti bahwa nabi-nabi itu pernah ada, bukti bahwa keberadaan mereka itu pernah ada di masa lalu. Dan yang terakhir tadi Bapak sampaikan cara untuk kita mengimani Nabi dan Rasul. Sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Sebagai bukti bahwa kalian sudah mendengarkan kan apa yang Bapak sampaikan, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di layar ini di kolom komentar. Pertanyaannya, soalnya, siapakah Nabi dan Rasul, Nabi yang memiliki mukjizat bisa berbicara dengan binatang? Tadi sudah Bapak sampaikan ada satu orang Nabi yang punya mukjizat bisa berbicara dengan binatang. Siapakah Nabi itu? Silakan jawab di kolom komentar. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Semoga kalian dapat memahami, kalian dapat mengambil hikmah, kalian dapat mengulang-ulang kembali pelajaran ini sehingga kalian benar-benar paham apa yang sudah Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Salah khilaf Bapak mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan terkait pembelajaran ini, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah kalau Bapak bisa jawab, Bapak akhiri. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.